kekayaan intelektual yang paling kuno yang pernah ada di muka bumi adalah perpustakaan Alexandria yang dibangun pada 3 abad sebelum Masehi atau 5 abad yang lalu, yang karena suatu perjalanan sejarah akhirnya hilang dan punah. Namun jejak-jejaknya masih ada dan kini dirintis untuk dibangun duplikatnya dan kira-kira tidak jauh beda dengan bentuk aslinya. Ayo kita ikuti sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misteri perpustakaan Alexandria. Bayangkan sebuah tempat di mana seluruh ilmu pengetahuan dunia dikumpulkan. Ribuan gulungan berisi pengetahuan dari Mesir, Yunani, Persia, hingga India tersimpan di satu tempat. Inilah perpustakaan Alexandria, pusat kecerdasan dunia kuno yang menghilang dalam api yang misterius. Bagaimana tempat ini berdiri dan siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Perpustakaan Alexandria dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi di kota Alexandria, Mesir. Kota ini didirikan oleh Alexander Agung, tetapi perpustakaannya dibangun di bawah pemerintahan penerusnya, yaitu Ptolemeus I Soter. Tujuan utamanya apa? Yaitu mengumpulkan semua ilmu pengetahuan manusia dalam satu tempat. Ptolemeus I dan putranya Ptolemeus II mengundang para cendekiawan dari seluruh dunia untuk datang. Mereka mengumpulkan ribuan gulungan naskah dari berbagai peradaban. Bahkan setiap kapal yang berlabuh di Alexandria diwajibkan menyerahkan buku-buku mereka untuk disalin. Jadi pada saat itu, sebelum Masehi, 3 abad sebelum Masehi atau 2 abad sebelum Masehi atau 1 abad sebelum Masehi, sudah ada teknologi pembuatan buku. Naskah-naskahnya mungkin tidak sebagus buku-buku yang sekarang. Dan mereka bisa saling menyalin dan yang asli dibawa, salinannya disimpan dan lain sebagainya. Orang pertama yang berperan dalam membangun perpustakaan ini adalah Demetrius dari Phaleron, seorang cendekiawan dan nasihat dari Ptolemeus I. Ia yang pertama kali merancang ide perpustakaan sebagai pusat ilmu terbesar. Salah satu kepala perpustakaan yang paling terkenal adalah Eratosthenes. Dia adalah orang yang pertama menghitung keliling bumi dengan akurat, hanya meleset beberapa kilometer dari angka yang sebenarnya. Dunia juga mengenal Archimedes. Kita ingat waktu SMP, kita mengenal hukum Archimedes. Dan dialah ilmuwan jenius yang menemukan hukum hidrostatika. Banyak temuannya disimpan di perpustakaan Alexandria. Tokoh perempuan paling terkenal di perpustakaan Alexandria adalah Hypatia, seorang filsuf dan matematikawati. Sayangnya ia terbunuh karena konflik politik dan agama yang menandai kehancuran perpustakaan ini. Bagaimana tempat ini bisa lenyap? Ada banyak teori. Pada tahun 48 sebelum Masehi, pasukan Julius Caesar membakar sebagian kota Alexandria dan api merambat ke perpustakaan. Pada abad ketiga Masehi tersebut, konflik antara Romawi dan Mesir menyebabkan kehancuran lebih lanjut. Puncaknya pada abad 4 dan ke-5 Masehi, kelompok fanatik menghancurkan perpustakaan karena dianggap menyimpan ajaran pagan. Dengan itu, ribuan tahun ilmu pengetahuan pun hilang. Perpustakaan Alexandria adalah simbol pengetahuan yang hilang. Jika tempat ini masih ada, mungkin sejarah dunia akan berbeda. Namun, semangat mencari ilmu tak pernah padam. Saat ini perpustakaan Alexandria telah dibangun kembali dalam bentuk Bibliotheca Alexandrina sebagai penghormatan bagi peradaban yang hilang. Dan kita sekarang cukup merenungi dan melihat sisa-sisa
situs beberapa tempat yang bisa kita dapatkan dari perpustakaan ataupun dari Google atau dari berbagai museum-museum yang ada di wilayah Mesir dan mungkin juga yang ada di Eropa. Gagasan untuk membangkitkan kembali perpustakaan Alexandria pada zaman modern pertama kali dicetuskan pada tahun 1974 ketika jabatan kepala Universitas Iskandariah dipegang oleh Lotfi Dowidar. Pada bulan Mei 1986, Mesir meminta kepada Badan Eksekutif UNESCO untuk melakukan kajian kelayakan. Maka dimulailah keterlibatan UNESCO dan komunitas internasional dalam upaya untuk mewujudkan proyek ini. Pada tahun 1988, UNESCO dan UNDP menggelar sayembara arsitektur internasional untuk merancang gedungnya. Sementara itu, Mesir menyiapkan tempat berhektar-hektar lahan untuk gedung perpustakaannya dan juga mendirikan Komisi Tinggi Nasional untuk Perpustakaan Alexandria. Presiden Mesir Hosni Mubarak sendiri sangat tertarik dengan proyek ini. Alhasil, proyek ini terus mengalami kemajuan. Proyek ini akhirnya dituntaskan pada tahun 2002 dan Biblioteka Alexandria kini berfungsi sebagai perpustakaan modern dan pusat kebudayaan. Di perpustakaan ini juga terdapat International School of Information Science, yaitu sekolah yang menawarkan pendidikan pasca sarjana untuk petugas perpustakaan profesional. Terima kasih.